What's up guys, ketemu lagi dengan saya di channel Darius Laban, channel terkecil dan terkeren se Indonesia, tapi bohong. Oke guys, saya ada dapat satu statement atau satu kabar atau satu berita yang lucu kali. Lucu tapi panas dia. Kayak mana gak panas ya? Surat hak milik bisa kalah atau surat sertifikat yang dikeluarkan oleh negara bisa kalah dengan surat pernyataan. Embel-embel sebagai hukum itu di mana? Bikin sertifikat tanah pun kita ada dasar hukum. Masa tahun 2008 sama 2015 bisa kalah yang 2008. Sertifikat yang 2008 bisa kalah dengan surat pernyataan di 2015. Dan mananya? Lucunya juga kan, yang bikin ini penegakan hukum, yang diawasi oleh penegak hukum, yang menaungi ini penegak hukum. Jadi arti negara hukum itu apa? Apakah landasan Pancasila itu enggak jadi sebagai landasan dasar dari sebuah negara lagi untuk Indonesia ini? Lucu, betul, lucu kali pun. Jadi untuk yang punya sertifikat hak milik SHM, berarti itu nggak ada gunanya lagi. Kita datang ini sertifikat, contohnya ini sertifikat bisa kalah dengan surat pernyataan. Surat pernyataannya pun ya landasannya cuma landasan gitu-gitu ajanya. Ini sertifikat hak milik dengan landasan hukum yang mutlak secara ingkrah dia diakui oleh negara. Tidak ada gunanya sertifikat ini dengan surat pernyataan kayak gini. Jadi arti negara hukum itu di mana? Apakah betul itu hukum itu tidak berlaku? Apakah cuma negara hukum itu cuma embel-embel? Dan apakah hukum itu bisa dipermainkan? Hukum itu bisa dibilang sebagai candaan aja, aku rasa. Hukum itu bisa dibilang sebagai candaan. Seperti aku lah ya. Aku dulu mahasiswa hukum. Dulu aku belajar hukum. Di hukum itu di sekolah kita diajari untuk membelah yang lemah. Tapi setelah keluar kita dari hukum atau dari kuliah itu, kita nggak bisa itu membela yang lemah. Jadi kebalikannya, kita yang membela yang di berduit, kita menekan yang di bawah. Jadi arti hukum itu apa? Apakah negara ini cuma sebagai candaan untuk bagi yang beruang, atau sebagai hukum itu hanya bisa dirasakan oleh masyarakat lemah? Adalah landasannya Pancasila, Undang-Undang Dasar. Itu landasannya luas, bos. Luas. Cakupannya itu luas. Cuma 5-nya Pancasila. Tapi kalau diartikan yang 5 ini, kayak gini banyak pun berisi.
bikin aturan pun sebanyak-banyaknya bisa, tapi yang logis. Sama halnya kayak gini, surat hak milik tidak ada gunanya karena ada surat pernyataan. Yang mengeluarkan surat pernyataan adalah penegak hukum. Yang bikin dasar ada sertifikat itu adalah dasar hukum. Jadi arti hukum itu di mana? Bagi yang tahu, cobalah komen di bawah nanti ya. Itu arti hukum itu gambaran tersendiri bagi seseorang lah. Aku nggak bilang hukum itu menurut ini. Menurut Anda sendiri lah, apa menurut Anda itu hukum itu. Berarti sama halnya kayak gini ya. Untuk apa kita belajar hukum? Hukum itu diciptakan untuk dilanggarnya. Tapi adanya embel-embel bilang hukum itu dibikin untuk melindungi atau mengayomi masyarakat yang lemah segala macam. Hei, kalau udah datang konglomerat, hukum itu nggak berlaku itu kayak gitu. Jadi untuk para seniorku yang dulu sekarang udah ada di advokat, di kejaksaan, pengadilan, sahabat-sahabatku, kawan-kawanku, seniorku, para sesepuhku, janganlah kita ngotori lagi dasar-dasar hukum, landasan hukum, asas-asas hukum, baru mau wewenang hukum. Semua adanya aturan, semua adanya faedah, semua adanya tata caranya. Jangan kita bikin hukum itu cuma kita tindas bagi masyarakat yang tidak tahu hukum atau yang buta hukum. Apalagi bagi kawan-kawan atau sahabat atau para sesepuhku yang dulu yang sekarang udah ada di kejaksaan, pengadilan, pengacara, advokat, yang sekarang lagi pengujian, kita pakailah ilmu itu untuk kemajuan, kesejahteraan, ketertiban, dan jangan kita bikin hukum itu untuk masyarakat yang buta hukum. Coba kita tembakkan ke orang-orang yang tahu hukum. Apa enggak mati kita dibikin cimuk kita. Jadi saranku, opiniku, tanggapanku, kalau bikin aturan, kalau udah ada Pancasila, udah ada dasarnya, janganlah digoyang lagi ke sini ke sana ke sini. Ini negara demokrasi, negara hukum. Dulu pembikin Pancasila nggak segampang gini, oke? Nggak segampang membalikkan tangan. Harus dikaji apa ini segala macam. Berarti betul kan yang dibilang Soekarno itu, lawan terbesar negara ini adalah bukan dari luar, tapi dari masyarakatnya sendiri. Bukan penjajah lagi, masyarakatnya sendiri yang akan menjajahnya mereka sendiri. Ya betul. Oke, thanks for watching. See you next time.